Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 30 Juni 2022. Seperti biasa, akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan gram sabu-sabu. Sabu itu disita dari tangan pria berinisial R, 20 tahun, warga Rusun Blok 50, Desa 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Untuk laporan lebih detailnya akan disampaikan rekan Antoni Ramli, reporter dari Bangka Pos yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Terima kasih Dea. Kemarin Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung berhasil mengagalkan penyelundupan 400 kg sabu-sabu, di mana sabu-sabu tersebut disita dari tangan seorang tersangka bernama R. R merupakan salah satu kurir narkoba yang berangkat dari Palembang melalui pelabuhan Tanjung Api menuju pelabuhan Mentok Tanjung Kelian sebelum akhirnya tiba di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Dari tangan R, polisi menyita 400 gram sabu-sabu yang diestimasikan sekitar 400 juta rupiah. Nah, pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi yang diterima Badan Narkotika Provinsi Bangka Belitung bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Pangkal Pinang. Dari informasi tersebut, personil yang dipimpin Kabid Berantas BNP Provinsi Kombes Pol Dinar berhasil mengamankan R di sekitar wilayah Pangkal Pinang. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Antoni untuk laporan Anda dari Bangka. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners di Provinsi Sumatera Selatan. Kamera tilang elektronik sudah terpasang di satu titik lokasi di Kabupaten Musirawas, tepatnya di Jalan Poros, depan Pasar B, Sri Katon, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Penerapan elektronik tilang ini akan di-launching pada 1 Juli 2022 esok. Dan bagaimana persiapannya dan juga terkait ini akan dilaporkan oleh rekan Ahmad Farozi, reporter dari Sriwijaya Post yang sudah siap dengan informasinya. Silakan. Baik, Dea, terima kasih dan pemirsa dari Kabupaten Musirawas dapat kami laporkan bahwa saat ini di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan sudah terpasang ya kamera e-tilang di salah satu lokasi, yaitu di depan Pasar B Sri Katon, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Di lokasi ini memang cukup ramai arus lalu lintasnya sehingga jadi salah satu prioritas untuk pemasangan kamera e-tilang ini, pemirsa. Selain di lokasi ini sebenarnya ada satu lokasi lagi yang akan dipasang kamera e-tilang, yaitu di Simpang 4 Agropolitan Muara Beliti atau di pusat ibu kota Kabupaten Musirawas. Namun saat ini karena masih terbatasnya fasilitas yang ada ya, sehingga baru terpasang di Pasar B Sri Katon di Kecamatan Tugu Mulyo. Untuk di Tugu Mulyo sendiri itu akan di-launching pada tanggal 1 Juli. Namun saat ini penerapannya masih mengacu kepada Polda Sumsel karena seluruh peralatan yang ada itu milik Polda Sumsel. Jadi sehingga penerapannya melalui Polda Sumsel. Untuk di Musirawas sendiri masih connect dengan Polda Sumsel. Demikian, Dea. Baik, Tribuners terkait tilang elektronik di Kabupaten Musirawas ini, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Musirawas AKP Budi Harto. Selengkapnya kami tampilkan. Mungkin ada titik lain Mbak di sini yang ada di sini di Simpang 4 Agro ini. Simpang 4 Agropolitan Muara Beliti ya. Dua titik kita. Oke. Tapi untuk sementara seluruh Sumsel ini launching pertama cuma satu titik. Seluruh untuk Sumsel. Jadi penekannya untuk saat ini memang belum diterapkan ya. Untuk saat ini belum diterapkan, cuman kita bisa melihat data per hari pelanggaran yang kita data nanti. Oh iya. Kita bisa track berapa pelanggaran, mungkin dari Palembang akan ke arah kita, inilah pelanggaran yang terkapter atau terdeteksi di Musirawas kelihatan situ.
Oke. Untuk at least di Musirawas untuk sementara waktu kita masang satu titik dulu di daerah Pasar B, Srikaton. Nah, Di Tugu Mulyo ya? Tugu Mulyo. Di sana sebenarnya 2 titik kita. Cuma untuk Sumatera Selatan nih untuk launching pertama ini kita 1 titik dulu. Nah, cuman untuk BKOP seluruhnya itu masih di Lantas karena ini masih semuanya alat-alat ini peralatan dari di Lantas semua. Nah, jadi penindakan belum ada, cuman kita bisa ngeliat berapa pelanggaran yang ada di Musirawas ini. Oke, itu terekamnya di Polda Pak ya? Di Polda, Lantas, ya? siap. Nah, itu bisa. Tapi bisa nanti dikirim ke sini, bisa nanti oh ini pelanggaran nama-nama sudah tercapture di situ. Nah, Oke, itu. siap. Oke, makasih Pak Kasat. Pemerintah Kota Tangerang Selatan bereaksi soal penutupan satu-satunya akses masuk ke dalam SD Negeri Pamulang Timur 01 Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Penutupan dilakukan oleh pihak Satiri, ahli waris yang mengklaim tanah tersebut milik mereka atas nama keluarganya Satiri C dan dibuktikan dengan girik. Untuk informasi lebih detailnya terkait ini kami sudah tersambung dengan reporter Warta Kota, ada rekan Rafsan Zani Simanjorang yang siap dengan informasinya, silakan. Ya, terima kasih rekan Dea. Rabu 29 Juni kemarin, tepatnya pada siang hari, dilakukan oleh salah satu warga penutupan akan sekolah negeri Pamulang Timur 01 yang berada di Kelurahan Pamulang, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Dan penutupan ini dilakukan oleh pihak keluarga Satiri yang mengklaim tanah tersebut masuk di warisan keluarga mereka yang bernama Satiri CE. Dan sebelumnya pihaknya sempat juga, sebelum melakukan penutupan, pihaknya sempat menanyakan kepada pihak sekolah akan sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh pihak sekolah, namun hanya ada sertifikat pembangunan sekolah di tahun 1982. Berangkat dari sekolah, pihaknya pun melakukan komunikasi kepada pihak kelurahan dan juga kecamatan, namun bahkan ke pihak arsip, namun tidak mendapatkan titik terang. Dan untuk itu, karena tidak adanya komunikasi yang baik dan kepastian antara pihaknya dengan dinas-dinas terkait, mereka pun melakukan aksi penutupan akses satu-satunya ke SDN Pamulang Timur 01 tersebut dan memberikan tenggat waktu 1 minggu agar dinas-dinas terkait bisa memanggil mereka dan melakukan diskusi bersama apakah kekuatan hukum dari tanah ini, apakah milik aset desa ataupun yang sekarang menjadi aset pemerintah Kota Tangerang Selatan, atau sebaliknya aset pihak dari keluarga Satiri. Dan menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Iscan, langsung bereaksi mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil warga yang mengaku hak waris tersebut beserta dinas-dinas terkait seperti kelurahan, kecamatan, bahkan arsip yang didampingi oleh kejaksaan untuk mengecek apakah tanah tersebut memang tanah pihak keluarga Satiri atau pihak atau tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dan memang pihaknya menyayangkan aksi penutupan tersebut karena pihaknya berharap hal tersebut masih bisa didiskusikan dan apapun dalam hasil diskusi tersebut tanah tersebut milik keluarga yang mengklaim tersebut, maka pihaknya siap mengganti rugi. Hanya saja pertemuan itu belum dilakukan dan pihak dari keluarga Satiri langsung menutup akses masuk ke sekolah SD Negeri 1 Pamulang Timur 01 ini, dan hal itulah yang disayangkan oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Dan kita juga masih menantikan update terbaru hasil dari diskusi bersama ataupun pertemuan bersama, baik itu dari pihak ahli waris maupun dinas-dinas terkait nantinya. Demikian, rekan Dea, kembali ke studio. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Rafsan Zani sudah melakukan wawancara bersama Wakil Wali Kota Tangsel dan juga juru bicara dari ahli waris. Berikut liputannya. Kan Pak, kaitan dengan tadi adanya dari pihak ahli waris Pak ya, diduga ahli waris yang menutup akses jalan SD 1 Pamulang Timur ini Pak. Ya, terkait dengan informasi yang saya terima, tentu saja sesegera mungkin dalam waktu dekat ini saya akan coba memanggil pihak terkait, baik itu
warga yang merasa memiliki lahan SD tersebut, dan juga pihak dinas pendidikan, lalu juga bagian aset. Kita cek apakah aset itu memang benar milik kita atau milik pribadi, lalu juga pihak kewilayahan, kelurahan, kecamatan, dan juga kita akan didampingi insya Allah sama dari kejaksaan juga, supaya aspek hukumnya jelas, legalnya seperti apa. Jadi nanti kita tahu penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Saya harap sih semua ini bisa berjalan dengan baik ya. Dalam arti tidak perlu ada upaya-upaya yang kira-kira dapat merugikan kita semua lah. Apalagi sekolah ini kan memang untuk anak-anak sekolah yang udah dekat ini harus masuk sekolah ya. Jadi saya rasa mudah-mudahan ada solusi secepat mungkin bagaimana permasalahan ini bisa tertangani lah gitu seperti itu. Dan Untuk akses jalan ini Pak. Yang dipersoalkan kepada klien kami, saudara kami, orang tua kami, adalah menuntut haknya yang terpakai oleh pemerintah alias SD 01 Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Timur. Kita mencari haknya. Karena Pak Haji sudah tua, mungkin dalam posisi bicara mungkin kurang lancar, masih kurang ingatan, jadi beliau minta bantu kepada saya sebagai pendamping untuk mengklarifikasi apa yang dia sedang lakukan terhadap baik pemerintah maupun terhadap yang lainnya di sekitar lingkungan. Pak, ini lahan yang diklaim oleh klien Bapak ini berapa luas Pak? Yang tersurat ya, yang tersurat dalam surat 700 meter. Padahal luas yang sesungguhnya lebih daripada 2000. Ada pertanyaan, kok bisa begitu Pak? Pertanyaannya tempo dulu bahwa kita taruh di NJOP 700 dengan alasan supaya bayar pajaknya murah. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara melakukan aksi mogok kerja. Aksi itu dipicu karena tidak dibayarkannya tunjangan kinerja kurang lebih 4 bulan. Pegawai pun membalang pintu masuk kantor PUPR menggunakan kursi kantor. Bagaimana terkait keadaan di sana akan dilaporkan reporter Tribun Ternate. Kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Amin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik sahabat Tribuners, bahwa benar kejadian pemalangan kantor PUPR Kabupaten Halmahera Barat. Jadi kemarin tepatnya pada pagi hari, pemalangan kantor PUPR Kabupaten Halmahera Barat ini dipicu karena belum dibayarnya tunjangan kinerja para pegawai PUPR. Belum dibayarnya tunjangan kerja PUPR ini sehingga sejumlah pegawai melakukan aksi mogok kerja. Bukan hanya aksi mogok kerja, para pegawai juga memalang pintu kantor Dinas PUPR dengan menggunakan kursi serta mengikat pintu dengan menggunakan tali. Nah, kejadian ini langsung diketahui oleh Bupati Kabupaten Halmahera Barat, James Uwang, dan langsung turun ke kantor PUPR untuk membuka sendiri palang pintu yang menggunakan kursi tersebut. Nah, aksi ini juga membuat geram Bupati Halmahera Barat. Nah, Bupati Halmahera Barat James Uwang sendiri akan memberikan sanksi dan akan menelusuri dalang dari pembuat dari palang pintu ini. Nah, informasi terbaru terkait pemalangan pintu ini telah kami mengupdate informasi terkini bahwa terkait belum dibayarnya tunjangan kinerja pegawai PUPR ini sebenarnya sudah dilakukan pembayaran 2 bulan sebelumnya. Yang belum dibayar itu hanya 2 bulan terakhir, yaitu terhitung dari Mei dan Juni karena terkendala dengan jaringan dalam sistem informasi pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat sehingga pembayarannya juga tertunda.
Nah, dari kejadian ini juga Bupati Halmahera Barat menyesalkan bahwa seharusnya tidak ada lagi pemboikotan ataupun kegiatan-kegiatan yang mengundang kekacauan di ruang publik sehingga mengganggu pelayanan kantor pada jam kerja. Demikian dia, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Faisal Amin untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju Jawa Tengah, Tribuners. Video dugaan pungutan liar di Terminal Tirtonadi Solo beredar luas di media sosial. Dalam video tampak seorang pria berseragam petugas terminal diduga menerima salam tempel dari seseorang. Menurut Kepala Terminal Tirtonadi Solo, yang ia tak menampik hal itu dan menyebut sudah terjadi pada bulan Mei 2022 lalu. Untuk informasi lebih detail dan juga fakta di lapangan terkait ini, kami sudah tersambung dengan rekan Agil Trisetiawan, reporter dari Tribun Solo yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Ya, dia sebuah video yang berisikan gambar tentang dugaan petugas di Terminal Tirtonadi Solo menerima salam tempel atau pungli viral di media sosial, utamanya di media sosial TikTok, yang mana video tersebut diunggah oleh akun Ingat Nafas dan dengan tagging Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dari konfirmasi kami terhadap Kepala Terminal Tirtonadi Solo, Joko Supriyanto, bahwasanya kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2022 lalu atau 1 bulan yang lalu, yang mana hal itu dilakukan oleh oknum petugas yang berstatus sebagai tenaga kontrak. Joko sendiri mengatakan bahwasanya dari petugas tersebut tidak bersinggungan dengan pengecekan surat kendaraan atau yang biasa disebut ramcek, karena bahwasanya petugas yang menerima pungli tersebut merupakan petugas yang bekerja di bagian administrasi. Joko sendiri juga mengatakan bahwasanya ramcek dilakukan secara tim dan tidak dilakukan secara sendiri. Dari kejadian tersebut, pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan telah membuat berita acara, yang mana berita acara tersebut merekomendasikan oknum petugas di Terminal Tirtonadi yang diduga menerima pungli itu akan dilakukan pemberhentian. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi atau mengomentari kejadian tersebut, bahwasanya Terminal Tirtonadi Kota Solo sendiri merupakan terminal tipe A, yang mana petugasnya merupakan di bawah dari Kementerian Perhubungan. Kendati demikian, Gibran mengaku malu adanya pungutan liar yang terjadi di Kota Solo, dan dia mendukung jika adanya sanksi yang diberikan kepada oknum-oknum yang melakukan pungli. Selain itu, Gibran juga berpesan kepada masyarakat jika menemukan pungli bisa segera melapor ke petugas yang atau pihak yang berwajib. Ya. Baik, terima kasih rekan Agil melaporkan dari Solo. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal di kawasan Desa Persiapan Air Sejuk, Kecamatan Blangkejeren. Insiden itu memakan korban jiwa seorang warga Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren di Kabupaten Gayo Lues. Dan untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Rasid dan reporter dari Serambi News yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Baik, Tribuners, kami laporkan dari Gayo Lues. Telah terjadi kecelakaan seorang pengendara sepeda motor yaitu jenis Yamaha Mio yang menabrak trotoar jalan yaitu lintasan Blangkejeren Kota Cani, persisnya di kawasan Desa Persiapan Air Sejuk, Kecamatan Blangkejeren. Korban yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan kecepatan tinggi yang datang dari arah Kota Cani tujuan Blangkejeren. Korban atas nama Jufri, umur 45 tahun, warga Gele, Kecamatan Blangkejeren, meninggal di TKP setelah terpental atau terpelanting sekitar 25 meter setelah menabrak trotoar jalan tersebut. Korban
selama ini diketahui yaitu ODGJ, yaitu orang dalam gangguan jiwa. Bahkan korban sendiri sebelumnya pernah menikam salah satu anggota DPRK beberapa tahun yang lalu di Kecamatan Blangkejren. Bahkan korban tidak asing lagi bagi masyarakat lagi, khususnya di Kecamatan Blangkejren. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Rasidan untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Bus Damri terguling di Jalan Lintas Timur, kilometer 179, register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung. Bus oleng setelah sopir banting setir untuk menghindari kendaraan dari arah depannya di Jalintim. Kepanikan pun menimpa para penumpang. Beberapa di antara mereka pun juga mengalami luka-luka. Untuk kronologi kejadian, kami sudah terhubung dengan rekan Rangga Yusuf, reporter dari Tribun Lampung. Silakan dengan informasi Anda. Baik rekan Dea dan Tribuners, bisa saya sampaikan kondisi kecelakaan bus Damri sendiri ini kecelakaan tunggal ya, terjadi di Jalintim, Jalan Lintas Timur, dekat dengan Polsek Simpang Matang. Jadi kondisinya menurut saksi mata yang ada di sekitar lokasi, itu mobil bus Damri ini dari arah Palembang atau Simpang Matang menuju daerah Tulang Bawang Unit 2. Daerah Tulang Bawang Unit 2. Bus Damri ini melihat ada mobil berlawanan, dia menghindar untuk ditarik setirnya begitu ke arah kiri, lalu ditarik lagi ke arah kanan. Jadi kondisinya itu oleng atau tidak seimbang sehingga bus Damri ini jatuh di aspal yang ada di Jalan Lintas Timur. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Untuk kecelakaan sendiri itu tidak mengalami korban jiwa ya, hanya luka-luka. Itu pun ada sekitar 4 orang atau 4 penumpang yang luka-luka termasuk sopirnya. Dan kondisi saat penyelamatan juga mungkin bisa saya jelaskan cukup dramatis ya, karena kondisinya terguling mobil itu dan para penumpang berada di dalam tidak bisa keluar. Dan ketika itu mobil bus Damri itu mengeluarkan asap. Sehingga warga sekitar itu merasa panik ya, tidak ada jalan keluar lagi, sehingga harus memecahkan kaca depan di bagian bus. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Rangga Yusuf melaporkan dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang pemuda 23 tahun di Bengkulu nekat menghabisi nyawa bibi kandungnya sendiri. Terungkap ternyata pelaku menghabisi nyawa korban dalam pengaruh minuman keras. Untuk laporan selengkapnya Tribuners terkait kronologi kejadian ini akan diinformasikan rekan Ahmad Sendi Kurniawan, reporter dari Tribun Bengkulu yang sudah bergabung di sana. Silakan. Halo rekan Ahmad. Oh iya, terima kasih rekan Dea yang ada di studio. Memang benar telah terjadi kasus pembunuhan di mana pembunuhnya sendiri adalah keponakan dari bibi si pelaku. Kejadian itu untuk sementara yang kita terima dari pihak kepolisian, kejadian itu dipicu dengan pengaruhnya minuman keras, dan RO sebagai pelaku saat kita lakukan wawancara kemarin itu RO telah mengakui bahwa dirinya sebelum melakukan pembacokan terhadap bibi kandungnya itu RO menenggak minuman keras dan obat-obatan jenis samkodin. Dan perlu diketahui kronologis kejadian, sebelumnya pihak keluarga mengetahui bahwa RO ini mengalami kerasukan makhluk halus. Dan 3 hari belakang sebelum kejadian, jadi keluarga dari pelaku berduyun-duyun pergi ke rumah untuk mengobati korban yang diduga kerasukan makhluk halus. Namun setelah beberapa kali dilakukan pengobatan maupun secara medis dan juga dilakukan pengobatan secara paranormal, namun RO ini tidak kunjung sembuh. Dan pada kejadian kemarin RO sendiri
tidak diketahui keluar dari rumah karena posisi beberapa keluarga yang menginap di rumahnya sudah tertidur. Nah, tidak diketahui RO keluar dari rumah. Nah, diketahui di luar rumah itu ada sebuah senjata tajam jenis pisau. Di sana RO mengambil pisau lalu masuk ke dalam dengan tujuan ingin melukai kedua orang tuanya. Namun di sana terdapat bibinya melihat RO ingin melukai kedua orang tuanya, langsung bertujuan untuk melerai RO. Namun naas bibi tersebut mendapatkan bacokan dari RO sendiri. Jadi bibi korban pun setelah dilakukan pembacokan, bibi korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hasanuddin Damramana, namun tidak tertolong karena luka yang dialami bibinya cukup besar dan disebabkan juga dengan pengeluaran darah yang terlalu banyak. Kemudian sekarang ini pihak kepolisian Polres Bengkulu Selatan juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi maupun pendalaman terhadap kasus pembunuhan ini. Mungkin itu saja rekan Dea yang ada di studio yang bisa saya informasikan hari ini. Baik, dan Tribuners rekan Ahmad sudah mendapatkan keterangan terkait kejadian ini dari Kanit Pidum Satreskrim Polres Bengkulu Selatan. Berikut liputannya. Dugaan tindak pidana menghilangkan orang pasal 338 terkait masalah keluarga. Dengan TSK-nya inisial RR 25 tahun, warga Pagardewa. Untuk korban sendiri atas nama Yusmawati bin Sakal 61 tahun, pekerjaan petani. Untuk dugaan sementara, Pak? Untuk dugaan sementara pembunuhan bermotif keluarga. Itu TSK kan sudah kita amankan ya? Untuk TSK sudah kami amankan dan kami minta keterangan lebih lanjut. Ada dugaan TSK itu mengalami gangguan kejiwaan atau? Untuk sementara berdasarkan keterangan dari keluarganya memang betul bahwa ada gangguan kejiwaan, tetapi kami belum menerima surat bahwa adanya terkait gangguan tersebut. Tumpahan minyak solar mengenangi Jalan Jenderal Sudirman, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Akibat jalan yang licin, sejumlah kendaraan yang melintas pun mengalami kecelakaan. Untuk informasi lebih detail dan juga kondisi di sana akan dilaporkan rekan Dedi Marjaya, reporter dari Bangka Post yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang Dea. Bahwa dapat saya laporkan bahwa kemarin terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, warga mendapati sejumlah masyarakat yang mengendarai motor yang terjatuh karena licinnya jalan tersebut. Jalan tersebut ternyata saat dicek, ternyata sepanjang jalan ada tumpahan minyak solar yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya apa. Apakah dari bocoran mobil ataupun dari mobil tangki pembawa minyak. Anggota Polres Bangka yang mendapatkan informasi kemudian mendatangi lokasi dan mengalihkan kendaraan agar tidak menambah jumlah korban kecelakaan. Bahkan salah satu korban pengendara juga sempat terbentur aspal dan mengalami pingsan hingga dia harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pihak pemadam kebakaran Kabupaten Bangka yang mendapatkan permintaan bantuan kemudian mendatangi lokasi guna membersihkan jalan dari solar yang menggenangi jalan Jenderal Sudirman Sungai Liat tersebut, di mana PMK pemadam kebakaran sendiri mengerahkan satu mobil PMK dan satu mobil tangki cadangan, di mana air yang di dalam mobil tangki dan PMK telah lebih dulu dicampur dengan sabun dan deterjen sehingga dapat membersihkan jalan dari tumpahan solar. Kejadian tersebut berlangsung sekitar 3 jam dan akhirnya pengendara bisa melintas dengan aman. Menurut warga sekitar ada sekitar 10 kendaraan bermotor jenis roda 2 atau motor yang mengalami kecelakaan akibat licinnya jalan di area tersebut. Sehingga satu di antaranya mengalami pingsan dan dilarikan ke rumah sakit umum. Demikian dia. Baik, Tribuners terkait ini juga rekan Edi sudah melakukan wawancara bersama Kepala Damkar Pemkab Bangka, Supriyanto. Berikut liputannya. Saya belum tahu kronologisnya, cuma ada laporan dari kawan kita Lantas Polres Bangka bahwa ada tumpahan solar di depan
Orom. Orom ya, depan Orom. Gitu. Ini menurut anggota sendiri sempat membuat kecelakaan juga? Beritanya seperti itu, tapi kronologisnya berapa orang yang pastinya saya belum tahu. Untuk saat ini Damkar sendiri melakukan apa, Pak? Ya, untuk Damkar sendiri ya melakukan pembersihan karena Damkar sendiri ada alatnya untuk melakukan pembersihan. Menggunakan apa itu, Pak? Menggunakan mobil tangki, semprot, kemudian dikasih apa namanya foam ya, foam, sabun karena foamnya chemical foamnya habis jadi pakai akali pakai sabun. Membersihkan ininya ya, membersihkan solar yang tumpahan itu, Pak. Kalau sudah pakai sabun atau rinso ya juga sudah. Kita ke Provinsi Lampung, kasus penemuan jasad di Kampung Sinar, Banten, Kecamatan Bekri, menggegerkan warga setempat. Polisi berhasil mengungkap bahwa jenazah yang diketahui berjenis kelamin laki-laki itu ternyata korban pembunuhan. Pelaku merupakan teman wanita korban sendiri dan dilatar belakangi masalah asmara. Untuk motif lebih detailnya terkait ini... Oke, Tribuners, awal dari kasus terungkapnya pembunuhan di jenazah yang ditemukan warga pencari kayu bakar di Kampung Sinar, Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah pada Sabtu 25 Juni lalu, akhirnya terungkap setelah tim TK atau tim anti bandit Satreskrim Polres Lampung Tengah berhasil mengungkap identitas pelaku yang akhirnya berjumlah 4 orang, yakni FB dan juga AD dan juga BG dan juga AT. Keempat pelaku ini merupakan satu komplotan pembunuh korban yang akhirnya jenazah tersebut diketahui bernama Tarmizi, warga Raja Basah, Bandar Lampung. Nah, kasus pembunuhan ini sendiri dilatar belakangi asmara dan juga keinginan untuk menguasai harta korban oleh pelaku FB, yang mana pengakuannya FB ini menjalin asmara dengan korban sejak 8 bulan lalu. Sehingga berdasar keterangan dari FB sendiri bahwa dari waktu mereka berpacaran itu, menjalin hubungan asmara itu, korban menurut keterangan FB ini menjanjikan untuk membelikan mobil, rumah, atau membuatkan usaha untuk FB sendiri. Nah, setelah sekian waktunya akhirnya janji-janji tersebut menurut pelaku FB ini tidak terrealisasi, sehingga muncul untuk niatan pelaku FB ini untuk menghabisi nyawa korban. Bermula saat FB ini niat tersebut diajukan atau diucapkan kepada pelaku BG yang merupakan pacar dari pelaku FB sendiri. Nah, pelaku BG kemudian Tribuners ini menghubungi adiknya, yaitu pelaku AD. Itu pelaku AD juga menghubungi teman sekolahnya, yaitu pelaku AT, yang mana mereka semua bersekongkol untuk melakukan pembunuhan itu. Pertama pada waktu Selasa 22 Juni, mana pelaku dan korban ini, pelaku FB dan korban ini keluar dari rumahnya untuk jalan-jalan ke pantai. Nah, sebelum sampai ke Pantai Sebalang di Lampung Selatan, mereka keduanya menjemput pelaku lainnya, 3 pelaku, yaitu pelaku BG, pelaku AD, dan AT, itu di Panjang. Nah, sampailah mereka di Panjang untuk kemudian bersama-sama pergi ke Pantai Sebalang di Lampung Selatan. Nah, sampai di Pantai Sebalang itu, Tribuners, mulailah aksi pembunuhan ini dilakukan oleh keempat pelaku dengan cara menjerat leher korban dengan menggunakan tali. Nah, dengan itu korban sempat lemas dan pingsan. Akhirnya mobil dikendalikan oleh pelaku FB dan dibawa berkeliling Bandar Lampung, di mana niat tersebut sudah mulai dilakukan niat pembunuhan di dalam mobil,
yaitu dengan terus memukul wajah korban, itu dengan menggunakan batu dan menggunakan benda-benda keras lainnya. Nah, sampai akhirnya korban lemas dan sudah tidak berdaya. Tadinya awal korban, para pelaku ini membawa jasad korban ini ke jalan di Itera di Bandar Lampung, namun karena suasana waktu itu masih ramai, akhirnya para pelaku mengurungkan niatnya, sehingga kemudian keempat pelaku ini membawa jenazah ke Lampung Tengah, di mana ke desa Goras Jaya, Kecamatan Bekri, di mana tempat tersebut merupakan tempat tinggal pelaku BG dan juga pelaku AD. Nah, sampai di Goras Jaya tersebut, Tribuners, akhirnya mereka membawa korban itu ke sebuah areal danau di sana, dan di sanalah kemudian aksi pembunuhan itu dilakukan dengan terus memukuli wajah korban hingga rusak itu bagian wajahnya, sehingga hampir sulit dikenalkan dengan batu. Lalu kemudian mereka menggali tanah di area danau tersebut, kemudian para pelaku ini mengubur korban di daerah tersebut, kemudian mereka tinggalkan. Nah, kasus ini terungkap setelah salah seorang warga pencari kayu bakar di daerah tersebut menemukan jenazah korban pada tanggal Sabtu 25 Juni lalu. Nah, dari situ saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian setempat, sehingga akhirnya dilakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dan butuh 3 hari akhirnya dari penemuan jasad korban Tarmizi tersebut oleh Polres Lampung Tengah untuk mengungkap siapa saja pelakunya. Untuk pelaku pertama yang ditangkap yaitu pelaku AD, itu ditangkap di rumahnya di Kampung Goras Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Dan kemudian pelaku AT ini ditangkap di rumahnya juga di malam yang sama pada Selasa lalu, yaitu di Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Setelah dilakukan penyelidikan lagi, kemudian pengembangan perkara, di mana akhirnya diketahui bahwa pelaku FB, yaitu otak dari pembunuhan sendiri, dan pelaku BG yang memang berstatus sebagai teman asmara mereka berdua, akhirnya ditemukan posisinya berada di Kayu Agung, Kabupaten Oki, Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan pada hari Rabunya. Kemudian dari situlah keempat pelaku ini berhasil ditangkap, di mana dari pengakuan para pelaku ini, mobil korban, mobil Fortuner berwarna putih ini dijual oleh para pelaku ke Jakarta dengan seharga Rp 165 juta, di mana uang tersebut habis oleh para pelaku dengan dibelikan 4 unit iPhone dan juga untuk membayar sewa rental mobil pelaku FB, dan juga untuk dibagi oleh para pelaku lainnya, yaitu AD dan AT. Akhirnya dari pengakuan tersebut, para pelaku berhasil diamankan di Mapolres Lampung Tengah untuk kemudian dilakukan penyidikan atas kasus tersebut. Untuk selanjutnya, menurut Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Kordas, masih memungkinkan adanya pelaku lain dari kasus ini untuk terus dilakukan pengembangan. Demikian laporan dari Lampung, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Syamsiar Alam untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Masjidil Haram menyediakan skuter untuk membantu jemaah haji melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Jika sebelumnya tawaf bisa dilakukan menggunakan kursi roda, kini tawaf dapat dilakukan dengan
menggunakan skuter listrik. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Aji Bramastra, reporter dari Tribun News yang sudah ada langsung di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Dea. Jemaah haji saat ini bisa menggunakan jasa layanan skuter listrik yang tersedia di Masjidil Haram. Tentunya jasa ini diperuntukkan untuk jemaah haji lansia atau mereka yang tidak punya kekuatan secara fisik untuk melakukan ibadah tawaf dan sa'i. Sebagaimana diketahui, ibadah tawaf dan sa'i memerlukan fisik yang cukup besar. Untuk sa'i sendiri misalnya seorang muslim atau seorang jemaah haji harus berjalan sekitar 3,6 km. Nah sekarang di Masjidil Haram jemaah haji bisa yang ingin menggunakan skuter listrik bisa langsung menuju ke lantai 3. Di sana skuter listrik itu tentu saja tidak gratis tapi disewakan begitu. Nah untuk jemaah haji yang tertarik harganya tergantung untuk peruntukannya. Jadi untuk kalau untuk tawaf saja tentu harganya berbeda apabila digunakan untuk tawaf dan sa'i. Untuk sa'i atau tawaf saja misalnya harga sewanya berkisar 57,5 riyal. Kemudian itu untuk skuter kapasitas 1 orang. Sementara untuk skuter kapasitas 2 orang harganya 115 riyal atau sekitar 460.000. Nah, harga itu untuk menyewa skuter listrik selama 2 jam yang diperkirakan sudah cukup untuk layanan tawaf dan sa'i begitu. Nah, caranya mengoperasikan skuter listrik ini juga sangat mudah ya. Lansia tidak perlu khawatir menggunakan karena cukup mudah. Caranya hanya dengan menekan tuas di sebelah kanan skuter listrik. Dan skuter sendiri bisa di setel dengan 2 mode, yaitu mode lambat dan mode agak kencang begitu. Kemudian yang perlu diingat adalah selama menggunakan skuter listrik ini seorang jemaah tidak bisa berhenti begitu. Info lainnya adalah jemaah haji Indonesia yang sudah diberangkatkan ke Arab Saudi saat ini sudah mencapai sekitar 82.000. Sudah sekitar 82% dari total kuota jemaah haji yang berangkat ke menunaikan ibadah haji tahun ini.
sebagaimana diketahui saat ini semuanya sudah mulai mempersiapkan kegiatan Armusna atau kegiatan puncak ibadah haji, yakni Arafah, Musdalifah, dan Mina yang akan berlangsung pada tanggal 8 Juli mendatang. Di Arab Saudi sendiri, Klinik Kesehatan Haji Indonesia sudah memfokuskan semua tenaga kesehatan untuk bersiap melayani jemaah haji di sekitar Arafah, Musdalifah, dan Mina. Di Armusna, di kegiatan puncak ibadah haji ini, Klinik Kesehatan Haji Indonesia menurunkan total 782 orang tenaga kesehatan. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Aji Brahmastra, dan berikut Tribuners, rekan kami juga sudah sempat melakukan wawancara bersama calon haji asal Padang bernama Yanti. Berikut liputannya. Pak menggunakan jasa mau ini? Coba aja biar kenangan gitu, biar Oh, pernah gitu. mencoba gitu kan. Oke. Untuk ini aja, untuk ada apa beda-beda gitu kan. Bukan karena tidak mampu untuk Insya ini Allah, ya. mudah-mudahan ya, Mampu Insya ya. Allah ya, mudah-mudahan ingin merasakan gitu, ingin merasakan skuter. Kan suka dilihat dari ini kan, gitu ada dari skuter, ada apa. Tribuners, diketahui sejumlah wilayah di Indonesia telah menggelar pantauan hilal Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah serentak pada Rabu 29 Juni 2022 sore kemarin. Seperti di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemantauan dipusatkan di parkiran lantai 4 Mall GTC, Jalan Metro Tanjung Bunga. Setelah sidang isbat, pemerintah pun sudah menetapkan bahwa 1 Zulhijjah 1443 Hijriah ditetapkan jatuh pada 10 Juli 2022. Untuk informasi lebih detailnya terkait ini, rekan kami Muslimin Emba, reporter dari Tribun Timur, sudah siap dengan laporannya. Silakan. Ya, baik Dea dan Tribuners, dapat sampaikan pemantauan hilal di parkiran Mall GTC lantai 4 itu dilakukan oleh tim dari BMKG, tim hilal dari BMKG dan Kemenak Sulawesi Selatan. Lebih kurang 2 jam memantau hilal, tim sudah menemukan adanya tanda-tanda hilal sesuai dengan hasil kesepakatan Kemenak Indonesia, Brunei, Singapura, dan Malaysia, bahwasanya tinggi hilal itu sekitar 6,4 derajat begitu. Jadi disimpulkan dari pemantauan hilal di Kota Makassar yang kemarin pihak Kemenak menyebut bahwasanya hilal di Kota Makassar itu belum terlihat sempurna dan dimungkinkan terjadi perbedaan jadwal perayaan ataupun ibadah salat Idul Adha nantinya. Namun demikian, pihak Kemenak Sulawesi Selatan menghimbau bagi warga yang mungkin berbeda dalam pelaksanaan Idul Adha agar tidak menjadi kisruh begitu. Ya. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Emma sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Kanwil Kemenak Sulsel, Kaironi. Berikut liputan yang kami tampilkan. Pak, khusus di Makassar bagaimana Pak pantauannya? Ya, khusus di Makassar pantauannya tinggi hilal 1 derajat 42 menit 13 detik dengan sudut elongasi 4,56 derajat. Artinya masih di bawah persyaratan sebagaimana kesepakatan MAPI. Artinya tidak terlihat Pak? Tidak terlihat, dan ada kemungkinan perayaan Hari Raya Idul Adha berbeda waktu kalau berdasarkan hasil ini. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Agama memohon kiranya semua pihak saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Dan saya atas nama Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih atas perhatian semua pihak, dan terima kasih juga kepada
Kita beralih ke Sumatera Utara, Tribuners, 375 ex-guru honorer di Kabupaten Dairi resmi diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK Informasi tahun 2021. Pengangkatan itu secara langsung dibuka oleh Bupati Dairi Edi Kaleng Ate Berutu di Gedung Serbaguna, Kecamatan Sidi Kalang. Informasi lebih detailnya terkait acara kemarin akan dilaporkan rekan Alfi, reporter dari Tribun Medan yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Tribuners, bisa saya sampaikan kemarin Bupati Dairi Edi Kaleng Ate Berutu melantik 375 ex guru honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, dalam kesempatan itu sebanyak 375 itu dilakukan seleksi dalam 2 tahap, di mana tahap pertama diterima sebanyak 172 orang. Nah, di tahap kedua diterima sebanyak 202 orang. Nah, dalam kesempatan itu Bupati Dairi juga ingin memberikan langsung penyerahan SK tersebut kepada 375 P3K itu dan membagikannya secara satu persatu. Nah, ketika dalam sesi wawancara, Bupati Dairi Edi Kaleng Ate Berutu merasa senang dengan diterbitkannya ataupun dengan dilantiknya pegawai P3K ini yang saat ini sudah setara dengan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Nah, dalam kesempatan itu Bupati Dairi meminta agar para guru yang bekerja di pemerintahan Kabupaten Dairi ini untuk bisa melahirkan generasi emas bagi anak-anak yang nantinya akan diperkirakan pada tahun 2035 nanti. Nah, salah satu pegawai P3K yang berhasil kami wawancara yang bernama Pak Dapot Purba mengaku senang karena selama ini dirinya sebagai guru honorer selama 6 tahun merasa kesulitan baik itu dari gaji maupun kesejahteraan. Nah, dengan dilantik jadi P3K ini ataupun yang setara dengan ASN, dirinya mengaku senang karena terkait dengan gaji dan juga kesejahteraan saat ini sudah setara dengan ASN. Gitu deh. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Alfi bersama Bupati Dairi dan juga ex-guru honorer yang diangkat menjadi PPPK. Berikut liputannya. Guru-guru honor kita, tetapi juga oleh saya dan seluruh jajaran, pada hari ini kita bisa menyerahkan surat keputusan sebanyak 375 kepada guru-guru honor yang sudah berbakti untuk mendidik anak-anak kita selama ini. Mereka semua sekarang bisa masuk menjadi keluarga besar aparatur sipil negara di Kabupaten Dairi dengan status P3K. Ini mereka tunggu-tunggu dan kami tunggu-tunggu. Tidak mudah untuk masuk ke dalam status itu, mereka harus diuji, kita pun harus mengurus seluruh administrasinya. Akhirnya hari ini kita bisa serahkan. Kami sangat gembira dan saya berharap ini momentum baru karena anak-anak kita harus kita dampingi. Di tahun 2035 kita ingin melahirkan generasi emas. Nah, guru-guru kita P3K inilah yang harus mendampingi mereka, melatih mereka, memberikan pengetahuan dan profesionalisme kepada anak-anak kita. Saya tadi sebutkan, saya berharap dari guru-guru tadi akan muncul guru-guru penggerak. Merupakan standar baru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan oleh Mas Menteri yang mencerminkan guru yang utuh, guru yang cocok untuk mengawal anak-anak generasi baru untuk memasuki dunia yang sangat kompetitif, sangat digital. Tidak mudah juga, tetapi saya percaya dengan semangat mereka pasti muncul menjadi guru-guru penggerak. Kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, orang tua yang selama ini mendedikasikan mereka ya dengan support yang ya tidak seperti yang mereka harapkan, tetapi tetap 6 tahun. Terus saya sekarang jadi diangkat jadi pengajar di sekolah di SD Negeri dan dan saya masa selalu hari ini menerima SK dari Bapak Bupati Dairi langsung, dan terima kasih untuk beliau dan juga untuk pemerintah Kabupaten Dairi
Itu harapan saya, dan ke depan para honorer yang di belakang saya juga akan diperhatikan. Itu harapan saya. Terima kasih untuk semua pertimbangan yang dilakukan oleh BPSDM dan juga pemerintah. Untuk perbedaannya apa nih Pak selama menjadi honorer dengan sekarang jadi P3K nanti nih Pak? Perbedaannya sekali masalah gaji ya. Gajian dan juga masalah kesejahteraan. Kalau dulu waktu sebelum honorer gajinya kira-kira berapa itu? Ya kalau di waktu honorer itu berjenjang dari 600 sampai 900, 1 juta lah. Sekarang kejuruan ya udah sampai ke setara lah dengan PNS. Puluhan anggota Satpol PP Manado menyerang salah satu kantor perusahaan finance di Manado. Penggerebekan ini buntut dari tewasnya anggota Satpol PP bernama Relly Peter yang tewas saat berdebat dengan debt collector. Untuk kronologi kejadian dan juga bagaimana situasi terkininya akan dilaporkan rekan Delton Durado, reporter dari Tribun Manado yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Penyerangan terhadap salah satu kantor finance di Kota Manado oleh anggota Satpol PP Manado terjadi pada kemarin malam sekitar jam 9.30. Peristiwa ini berawal ketika ada cekcok antara anggota Satpol PP Manado dan debt collector di lapangan ketika penarikan salah satu kendaraan roda 2, dan cekcok ini terjadi di Kecamatan Wenang di salah satu pasar yang ada di Kota Manado. Nah, pada saat cekcok, anggota Satpol PP ini membela temannya yang motornya akan hendak ditarik oleh debt collector dari perusahaan finance ini. Pada saat membela, anggota Satpol PP ini kemudian meninggal, dan imbasnya pada malam harinya sekitar 30-an lebih anggota Satpol PP Manado mendatangi kantor finance Kota Manado dan melakukan penyerangan. Pada saat itu ada beberapa kendaraan yang dirusak oleh puluhan anggota Satpol PP ini, mulai dari mobil sampai dengan kendaraan roda 2 banyak yang rusak, dan kepolisian sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa penyerangan ini. Namun pihak korban dari Satpol PP masih merasa kecewa karena laporan mereka terkait tewasnya anggota Satpol PP ini belum juga ditindaklanjuti, tetapi laporan terkait pengerusakan dilakukan oleh anggota Satpol PP malah lebih dahulukan. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini rekan Elton juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolsek Wanea, Kompol Ari Najwa. Berikut keterangannya kami tampilkan. Kami dari pihak kepolisian setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian di wilayah hukum Kecamatan Wanea, tepatnya di LIFF. Jadi setelah mendapat informasi, kami langsung ke lokasi dan berkoordinasi tentunya dengan pimpinan yang di sini. Jadi untuk mengamankan situasi keamanan yang ada di lokasi LIFF ini. Pak, ada tindak pidana yang terjadi, Pak? Bagaimana kalau dulu pantauan awal, Pak? Jadi sesuai dengan laporan ini ada tindak pidana, yaitu penganiayaan dan juga ada beberapa motor yang dirusak. Pak, tadi sudah di polis lain mungkin? Oke, sudah. Jadi kita sudah polis lain untuk mengamankan TKP. Ya. Jadi laporannya ini malam, Pak? Laporannya ini malam. Akibat mempromosikan minuman beralkohol gratis bagi pengunjung bernama Muhammad dan Maria di Holy Wings dikecam. Buntut permasalahan itu pun juga menyebabkan outlet-outlet Holy Wings di berbagai kota di Indonesia ditutup. Di wilayah Kabupaten Tangerang sendiri terdapat 3 gerai Holy Wings yang ditutup. Untuk informasi lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Gilbert Samsandro, reporter Warta Kota yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, Dia. Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar melakukan penutupan atau penyegelan terhadap 3 outlet Holy Wings di wilayah administrasi Kabupaten Tangerang, yaitu outlet pertama Holy Wings ditutup berada di kawasan
Lipo Karawaci, kemudian Gading Serpong, hingga Bumi Serpong Damai BSD Kabupaten Tangerang. Dari Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar mengatakan alasan penutupan Holy Wings bermacam-macam di wilayah lain dilakukan penutupannya, mulai dari soal perizinan tempat usaha hingga promosi yang bernada sara. Dan Ahmad Zaki Iskandar sendiri menegaskan bahwa wilayah Kabupaten Tangerang tidak mengenakan pasal tersebut terhadap penutupan dari Holy Wings ini sendiri. Namun demikian, pasalnya Pemkab Tangerang punya pasal khusus yang lebih tepat, yang dinilai lebih tepat dikenakan terhadap untuk melakukan penutupan terhadap Holy Wings ini sendiri, yaitu pada peraturan daerah atau Perda nomor 20 tahun 2004 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Menurut Zaki Iskandar, permasalahan pihak Holy Wings yang terjadi di kawasan ibu kota Jakarta dan kota lainnya cukup mengganggu ketertiban dan ketentraman oleh masyarakat. Pasalnya dunia digital saat ini sudah banyak merebak dan warga Kabupaten Tangerang pun turut mengikuti perkembangan ataupun membaca perkembangan dari informasi yang beredar di media sosial tersebut. Oleh karena itu, konflik permasalahan Holy Wings yang dinilai cukup ramai dan meluas terbanjakan masyarakat ini lebih tepat dikenakan dengan Perda nomor 20 tahun 2004 di wilayah Kabupaten Tangerang sendiri. Lebih lanjut, Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Tangerang Moh Maisal Rashid menjelaskan maksud dari mengganggu ketertiban umum tersebut ialah karena memang sejak mencuatnya kasus Holy Wings sendiri di ranah publik, banyak pihak yang mempertanyakan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Tangerang terkait dengan tindakan yang akan diambil atas tiga gerai Holy Wings yang berada di kawasan Kabupaten Tangerang. Banyaknya munculan pertanyaan-pertanyaan dari berbagai pihak tersebut, dan juga bahkan ada pihak yang menekan bahwa kepada Pemkab Tangerang untuk mengambil langkah ataupun sikap segera secepatnya menyusul penutupan di wilayah lainnya. Dan oleh karena itu penutupan Holy Wings sendiri dilakukan kemarin oleh pihak pemerintah Kabupaten Tangerang dengan mengirimkan surat terlebih dahulu terhadap pengelola di masing-masing Holy Wings yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang sendiri. Setelah dilakukan pengiriman surat, baru pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang, Polresta Tangerang Selatan melakukan penyegelan di setiap Holy Wings, yang mana ditulis spanduk atau stiker bertuliskan disegel pada pintu masuk Holy Wings sendiri. Nantinya Zaki mengingatkan bahwasanya Holy Wings tidak diizinkan lagi beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang lantaran dan dari 3 outlet Holy Wings ini sendiri ada 1 yang sudah berizin dan 2 lagi masih dalam proses kepengurusan izin, dan 1 yang sudah memiliki izin tersebut berada di kawasan Semarang Serpong dan itu dicabut izinnya, sementara 2 outlet lagi yang masih dalam proses pengurusan izin di stop oleh pihak pemerintah Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, apabila segel tersebut berani dibuka oleh pihak dari Holy Wings sendiri, Zaki mengingatkan akan ada konsekuensi yang akan diberikan terhadap pihak-pihak yang nekat melakukan aksi beroperasi kembali pada satu bangunan yang telah disegel oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Begitu deh ya. Baik, Tribuners, berikut juga kami tampilkan keterangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moh Maisal Rashid selengkapnya. Oke. Jadi yang pertama dasar hukumnya tadi saya sependapat dengan Pak Bupati, kita tetap mengacu kepada Perda nomor 20 tahun 2004 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Itu jelas di pasal 2. Pasal 2 ayat 1 dilarang membuat keributan, keonaran sekitar tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat lainnya, atau membuat suatu yang dapat mengganggu ketentuan ketentraman orang lain. Ini kami melihatnya sudah menjadi kegaduhan. Ada beberapa orang yang WA kepada saya, bagaimana itu tindakan pemerintah daerah, bagaimana itu upaya pemerintah daerah terhadap Holy Wings yang ada di Kabupaten Tangerang.
Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 39 berangkat ke Tanah Suci pada Rabu 29 Juni kemarin. Para jemaah itu dilepas oleh Bupati Majalengka karena sobahi di Gedung Yuda Pendopo Majalengka. Prosesi itu diiringi isak tangis haru para pengantar jemaah yang menunggu di depan gedung. Untuk informasi lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Cirebon, ada rekan Eki Yulianto. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan bahwa ratusan jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 39 telah resmi berangkat ke Tanah Suci pada Rabu kemarin. Mereka dilepas langsung oleh Bupati Majalengka di Gedung Pendopo. Proses itu tampaknya diiringi oleh isak tangis keluarga ya, para pengantar jemaah yang menunggu di depan gedung. Tampak dari mereka menantikan 4 buah bus keluar dari gedung negara tersebut. Setelah keluar, mereka saling melambaikan tangan, berharap keluarganya yang berada di dalam bus itu pulang beribadah haji dengan selamat. Hasil wawancara dengan Kasih Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Majalengka bernama Herudin mengatakan ada 129 jemaah haji asal Majalengka yang berangkat pada hari kemarin. Mereka masuk ke dalam kloter 39 yang bergabung bersama rombongan asal jemaah asal Kabupaten Bogor. 129 jemaah yang berangkat kemarin merupakan gelombang kedua atau rombongan terakhir asal Majalengka yang berangkat ke Tanah Suci. Sebelumnya pada tanggal 11 Juni 2022 kemarin, sebanyak 414 jemaah asal Majalengka juga telah berangkat lebih dulu yang masuk ke dalam kloter 11. Nah, sehingga totalnya pada musim haji tahun ini ada sebanyak 533 jemaah haji asal Majalengka yang bisa berangkat ke Tanah Suci. Sementara Bupati Majalengka juga yang kemarin melepas langsung para rombongan haji berpesan agar para jemaah haji tetap menerapkan protokol kesehatan selama berada di Tanah Suci. Menurutnya pandemi COVID-19 saat ini belum berakhir meski sejauh ini situasinya semakin terkendali. Dalam keterangannya yang disampaikan kemarin juga bahwa Bupati juga mengimbau agar jemaah jangan membawa barang bawaan yang berlebihan sebab pihaknya menerima laporan adanya jemaah yang membawa sejumlah barang bawaan terlarang seperti magicom, golok, rokok maupun uang tunai yang berlebihan. Tapi beruntung ya para jemaah itu yang ketahuan membawa barang terlarang tidak mengganggu keberangkatan mereka saat itu. Nah, sementara informasi tambahan ya bahwa kemarin sekitar 10 menit setelah meninggalkan Gedung Pendopo menuju embarkasi haji di Bekasi, insiden tak mengenakan terjadi pada salah satu bus yang membawa rombongan jemaah haji. Saat melintas di Desa Jatipamor, Kecamatan Panyingkiran Majalengka, salah satu bus terserempet oleh mobil box yang diduga nekat menyalip. Alhasil senggolan pun tak bisa terelakkan ya. Peristiwa itu juga dibenarkan oleh staf Humas Kemenak Majalengka bernama Endang Mukmin saat dikonfirmasi kemarin. Nah, dijelaskan bahwa kejadian itu bermula adanya sebuah mobil box yang melaju searah menuju Kecamatan Kadipaten. Namun saat tiba di lokasi kejadian, mobil box itu diduga nekat memepet dari arah sebelah kiri hingga menyerempet bagian kiri bus. Tapi beruntung kejadian itu tak sampai membuat rombongan haji itu tak jadi berangkat. Sopir mobil box juga saat itu juga langsung diamankan oleh kepolisian setempat dan rombongan bus kembali melanjutkan perjalanan ke embarkasi haji di Bekasi. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Eki Yulianto untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kolam endapan limbah restoran KFC di area parkir Ambon Plaza akhirnya diperbaiki setelah 20 tahun. Sebelumnya, keberadaan kolam endapan limbah KFC itu sudah dikeluhkan warga sekitar karena mengganggu aktivitas warga dan mencemarkan lingkungan.
Terkait ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Ambon, ada rekan Mesya Marasabesi di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, halo Dea, halo Tribuners. Saya Mesya Marasabesi mau melaporkan terkait dengan pada pekan lalu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon melakukan penyedotan limbah restoran cepat saji KFC cabang Ambon Plaza atau Amplas di Kota Ambon karena limbah itu tidak pernah disedot selama 20 tahun. Nah, ini baru dilakukan penyedotan pertama setelah dari DLHP menerima laporan dari warga sekitar karena katanya keberadaan limbah itu sangat mengganggu aktivitas warga dan juga mencemarkan lingkungan. Kemudian setelah penyedotan itu dilakukan dari DPRD Kota Ambon, khususnya Komisi 3 melakukan pemanggilan terhadap pengelola Amplas dan juga manajer KFC untuk menghadap ke DPRD. Nah, setelah itu mereka melakukan rapat menanyakan alasan terkait dengan kenapa sampai limbah KFC itu tidak pernah disedot selama 20 tahun. Dan kemudian dari setelah itu pengelola Amplas Pak Anes mengatakan bahwa akan melakukan perbaikan terhadap kolam endapan limbah KFC itu karena katanya ukurannya yang kecil dan lain sebagainya. Setelah kemarin saya melakukan pemantauan di lapangan, ternyata kolam endapan itu sudah diperbaiki, di mana pada bagian atas kolam endapan itu sudah dilakukan pengecoran karena ini merupakan sumber dari bau yang menyengat dari kolam endapan limbah itu yang biasanya keluar. Itu sudah diperbaiki. Seperti itu. Dea. Baik, terima kasih rekan Mesya Marasabesi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Riau. Tribuners, Bupati Pelalawan Zukri memantau langsung pembongkaran drainase di Jalan Lintas Timur atau Jalintim, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Pembongkaran dilakukan lantaran terjadinya banjir setiap musim hujan. Untuk informasi terkini terkait kondisi di sana akan dilaporkan rekan Johannes Tanjung, reporter Tribun Pekanbaru yang sudah siap dengan laporannya. Silakan. Baik, terima kasih rekan Dea dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Bupati Pelalawan, Bapak Haji Zukri, beserta seluruh instansi dan dinas-dinas berwenang melakukan pembongkaran drainase Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Pembongkaran dilakukan sejak hari Selasa kemarin sampai 1 pekan ke depan akan dilakukan pembongkaran dan pembersihan drainase di Kota Pangkalan Kerinci. Pembersihan dilakukan mulai dari titik paling jauh yakni di Simpang 4 Lampu Merah, Pangkalan Kerinci, tepatnya di depan Bank Mega maupun di depan ruko ataupun rumah toko milik masyarakat. Titik ini merupakan titik yang paling parah ketika hujan turun dan akan tergenang air. Salah satu penyebab banjir yang selama ini terjadi di Pangkalan Kerinci. Bupati Zukri menggerakkan seluruh OPD yang berwenang yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, termasuk juga Dinas Damkar maupun instansi lainnya. Bahkan diturunkan 1 unit alat berat dan juga 2 unit mobil damkar untuk membongkar drainase tersebut. Drainase yang tersumbat ditembakkan menggunakan mobil damkar dan sedangkan yang sudah ditutup permanen dibongkar menggunakan alat berat. Upaya ini dilakukan untuk salah satu cara untuk membebaskan Kota Pangkalan Kerinci yang merupakan kota mini di Kabupaten Pelalawan dari banjir yang selama ini menghantui masyarakat. Pasalnya, sebagai informasi kepada Anda Tribuners, setiap hujan turun di Pangkalan Kerinci selalu terjadi genangan air di beberapa ruas jalan, khususnya di Jalan Lintas Timur yang merupakan pusat kota. Bahkan berimbas ke beberapa pemukiman warga, perumahan, bahkan juga sampai ke areal perkantoran pemerintah Pemkab Pelalawan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya drainase yang tersumbat, bahkan yang ditutup oleh masyarakat karena pembangunan gedung maupun pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan aturan yang terkait. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Pelalawan juga melakukan normalisasi sungai yang merupakan pembuangan akhir daripada aliran air di saat hujan turun. Bupati Pelalawan dalam proses pembersihan atau pembongkaran drainase itu turun langsung memantau bagaimana kondisi daripada drainase yang ada di Jalan Lintas Timur. Memang
Drainase Jalan Lintas Timur dan juga Jalan Lintas Timur tersendiri merupakan aset dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melayangkan surat permintaan atau surat izin untuk melakukan pembersihan drainase tersebut. Alhasil Kementerian PUPR juga memberikan izin bahwasanya pihak kementerian bertugas untuk membersihkan sekitar 500 meter areal drainase tersebut, kemudian selebihnya ditangani oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sampai saat ini proses pembersihan juga masih terjadi, masih dilaksanakan juga Tribuners, karena kondisi jalan lintas yang sudah belasan tahun dibangun belum pernah dilakukan pembersihan. Banyak sampah maupun lumpur ataupun endapan-endapan pasir dan sebagainya terdapat di dalamnya. Hal ini yang menjadi salah satu biang kerok terjadinya banjir di Kota Pangkalan Kerinci. Selain itu, Pemkab Pelalawan juga sudah menyusun master plan drainase untuk Kota Pangkalan Kerinci seluruhnya sebagai antisipasi akhir atau antisipasi paling jangka panjang dalam menangani banjir di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Demikian informasi yang bisa kami bagikan dari saya, Johannes Tanjung, jurnalis tribunpekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Juanda juga sudah melakukan wawancara langsung bersama Bupati Pelalawan, Haji Zukri. Berikut liputannya kami tampilkan. Kegiatan kita sore ini apa kira-kira Pak Bupati? Kegiatan sore ini, ya, ini kan semua drainase lintas timur ini akan dibongkar, ya, dicuci kembali. Nah, sambil memang mencari, walaupun mencari titik outlet buangannya. Artinya semuanya kan seluruh drainase sepanjang lintas timur Kota Pangkalan Kerinci kan sudah diisi dengan tanah. Jadi ini kita sudah mulai pengerjaannya. Dimulai 300 meter dan akan lanjut terus. Kiri kanan jalan semua. Jadi tanah-tanah dibongkar, bersihkan. Seluruh drainase kita bersihkan. Jadi kebanjiran di sini Pak Bupati? Tidak dari sini, tapi kan ada spot-spotnya kan banyak. Oh ya. Gitu ya. Ini kan salah satu spot banjir. Ya. Ada spot banjir lain lagi. Ini spot banjir salah satunya kan di sini. Dan efeknya kan sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Kalau di Bank Mega ini spotnya sampai ke BTN lama. Nah, kita kan mempersiapkan solusinya apakah online atau mempersiapkan itu. Maka kita kalau memungkinkan di belakang dibangun itu. Lagi pasti akan kumpulin dulu pemilik tanah di sana. Ini kan spot-spot lain lagi kan akan ada. Intinya kan ini kan hulu nih. Hulu kan sini hulu banjir karena hilir outletnya nggak ada, buangannya nggak ada. Buangannya mentok semua macam-macam. Tapi kita selesaikan hulu dulu. Ya, hulu ya. Minimal hulunya bisa menampung debit yang ada. Oh gitu. Mengurangi banjirnya. Karena kan kalau sampai hilir kan tentu. Lomba tari pedalaman dan pesisir sukses digelar di Gor Dwi Kora, Kalimantan Utara. Perhelatan ini diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Disparpora Nunukan. Lomba ini diharapkan bisa menumbuhkan minat remaja untuk menari. Dan bagaimana keseruan kemarin akan dilaporkan oleh rekan Febrianus Felis, reporter dari Tribun Kaltara yang siap dengan informasinya. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa pada Selasa 28 Juni 2022 kemarin, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Nunukan menggelar lomba tari pedalaman dan pesisir di Gor Dwi Kora. Diketahui lomba tari pedalaman dan pesisir itu diikuti 9 grup tari dari beberapa kecamatan seperti Semanggaris, Pulau Sepatik, dan Pulau Nunukan. Kepala Disparpora Nunukan, Junaidi, mengatakan seni tari mulai kurang diminati remaja di era hari ini. Hal itu kata Junaidi karena masifnya pengaruh budaya luar sehingga membuat para milenial lebih memilih bermain gadget dan game ketimbang berlatih tari daerah. Junaidi berharap lomba tari pedalaman pesisir yang mereka adakan itu perlahan bisa menumbuhkan minat remaja untuk menari. Ia menyebut 2 jenis tarian yang dilombakan pada hari itu, ada 2, yakni tarian pesisir seperti gumbak debubu, perahu layar,
Jepen Asmara, dan Bebandung. Sementara itu, 5 tari lainnya merupakan jenis pedalaman seperti Mandi Permanis, Mandau, Hiburan dan Kesyukuran, Kencet Patai, dan Tarian Gong. Lomba tersebut, kata Junaidi, juga merupakan permintaan dari pemerintah provinsi dalam rangkaian Lomba HUT Kaltara pada Oktober mendatang, sehingga juara 1 dari lomba yang diadakan di Parpora Nunukan akan mewakili Kabupaten Nunukan ke tingkat provinsi dalam memeriahkan HUT Kaltara Oktober mendatang. Dalam sekedar diinformasi bahwa tarian pedalaman dan pesisir itu ada 2 instrumen, musik mandiri dan juga ada menggunakan musik rekaman. Dan informasinya di Parpora Nunukan sampai saat ini masih terus melakukan pembinaan dan edukasi kepada kelompok tari di Nunukan agar terus mengaktifkan kembali tarian-tarian daerah yang khas dari Nunukan Kalimantan Utara. Demikian laporan sementara dari Nunukan Kalimantan Utara. Felix, kembali ke dia di studio. Baik, terima kasih rekan Felix, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala Disparpora Nunukan, Junaidi, terkait perlombaan ini selengkapnya. Hari seni budaya seperti apa nih budaya di Kabupaten Nunukan sendiri? Jadi gini, ini kegiatan yang tertunda, yang kami awal Februari kemarin mau melaksanakan beberapa gebiar kegiatan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata, namun terkendala dengan COVID. Akhirnya COVID kembali normal dan ini kami akan menindaklanjuti. Salah satu diantaranya lomba tari pedalaman dan pesisir pantai. Nah ini kebetulan connect dengan permintaan dari provinsi dan ke nasional. Nah ini nanti seleksi yang kami laksanakan pada hari ini akan mewakili Kabupaten Nunukan ke tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Dan selanjutnya nanti akan diberangkatkan prosesnya ke tingkat nasional. Ini tadi kan Bapak tadi sempat menyebutkan budayanya harus dimajukan di daerah sendiri. Jadi memang ini adalah tanggung jawab kita semua, ya. Semua kita bangsa Indonesia, daerah perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan. Nah, ini nilai-nilai budaya ini kita harus lestarikan. Kita terus beri semangat, kita terus memberikan menumbuh kembangkan rasa cinta kepada seni budaya kita. Nah, ini salah satu bagaimana sebagai Saat ini beberapa daerah tengah memasuki masa PPDB 2022, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun terdapat orang tua murid yang heran lantaran anaknya tidak dapat mengakses aplikasi Siap PPDB online Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka pun akhirnya mendatangi posko PPDB online SMA Negeri 2 Martapura. Untuk informasi terkait ini, kami sudah terhubung dengan reporter Banjarmasin Pos. Ada rekan Muhtar Wahid di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea Mita. Saya Mukhtar Wahid melaporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Benar, kemarin itu adalah penerimaan peserta didik baru SMA online di SMA N2 Banjar, Martapura tepatnya. Jadi banyak orang tua yang datang saat itu karena mereka mempertanyakan anak mereka yang gagal masuk ya ke sekolah SMA 2. Ternyata anak beliau itu sebelumnya sudah mendaftar di SMA Negeri 1 Martapura jalur prestasi. Kemudian terlempar karena kuota jalur prestasi itu kan bersaing ketat, banyak anaknya terlempar. Kemudian pilihan kedua ke SMA Negeri 2 Martapura di Desa Indrasari, namun tidak bisa masuk ke aplikasi itu karena ternyata belum dicabut. Nah, pencabutannya itu harus melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan karena berkasnya didaftarkan secara online. Nah, ini tidak banyak diketahui oleh siswa maupun wali siswa. Demikian Mita yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
Baik, terima kasih rekan Muhtar Wahid untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners di Sumatera Selatan. Festival Sriwijaya ke tahun ini kembali digelar di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Festival Sriwijaya ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru pada Rabu malam 29 Juni kemarin. Festival Sriwijaya juga sebagai bentuk untuk memeriahkan gelaran Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas ke-6 di Sumatera Selatan. Untuk informasi lebih detailnya terkait penyelenggaraan kegiatan ini akan dilaporkan rekan Linda, reporter dari Tribun Sumsel yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Iya, terima kasih Dea. Sebagai informasi, Festival Sriwijaya merupakan wadah penyatuan seni budaya dan ekonomi kreatif di Sumsel. Nah, ini dilaksanakan memang setiap tahun dan memang komitmen bersama antar kabupaten kota. Nah, pada saat pembukaan memang dibuka langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru dan beliau mengatakan kegiatan ini juga sebagai untuk mengenalkan khasanah budaya yang ada di Sumsel yang bisa ditampilkan pada event nasional maupun internasional seperti saat ini di Sumsel sedang ada event Fornas ke-6 gitu ya. Nah, Festival Sriwijaya ke-30 ini diadakan dari tanggal 29 Juni sampai 6 Juli mendatang. Itu dibukanya mulai dari pukul 9 sampai 11 malam. Untuk kali ini tema Festival Sriwijaya, kita adalah Sriwijaya, kita bangga sebagai Sriwijaya, dengan menyuguhkan keindahan gedung museum SMB 2 Palembang yang merupakan cagar budaya dengan pemandangan sekitarnya seperti Sungai Musi dan Jembatan Ampera. Nah, untuk Festival Sriwijaya ke-30 akan menjadi suguhan menarik dan spektakuler yang menyajikan tata lampu yang artistik dan megah sebagai latar panggung untuk pertunjukan utamanya. Terus pengunjung juga akan disuguhkan keunikan dan keindahan seni tari, lagu, dan teatrikal dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumsel. Jadi nanti tampilnya akan secara bergiliran sampai 6 Juli mendatang. Terus istimewanya di Festival Sriwijaya ini selain ada teater tadi juga ada juga nih kuliner gitu ya. Disediakan 20 stand kuliner khusus khas Sumsel yang bisa dinikmati pengunjung yang mengunjungi Festival Sriwijaya. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Linda dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Gubernur Sumsel Herman Deru terkait kegiatan ini selengkapnya. Kita baru saja membuka Festival Sriwijaya yang selama ini 2 tahun belakangan kemarin kita laksanakan secara sangat terbatas. Pada hari ini kita laksanakan di depan museum Sultan Badarudin II dan terbuka untuk umum. Gunanya adalah mengenalkan begitu banyak khasanah budaya Sumatera Selatan ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka tahu bahwa kita ini kaya sekali akan kebudayaan yang sebenarnya bisa kita tampilkan juga baik pada event nasional maupun internasional. Dengan cara begini kita bisa melihat regenerasi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan meski sudah terdapat pelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga saksikan acara selanjutnya Travel Update di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Kembali kami ingatkan untuk rekan-rekan mahasiswa yang berada di dalam gedung G Politeknik Keuangan Negara STAN agar tetap menggunakan masker dan tidak diizinkan untuk melepas masker selama jalannya acara. Sekali lagi kami ingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk tetap menggunakan masker dan dilarang untuk melepas masker selama jalannya acara.